Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Dr. Hasna Faiza, SPDM Hum, selaku dosen mata kuliah Budaya Melayu. Yang saya hormati Sami Adam Ramadhani, selaku Komting Pendidikan Matematika B, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Diesha Pramesti. Saya penyaji kedua dari kelompok 4. Akan membahas tentang bab 3, yaitu Bahasa dan Sastra. Yuk, mari kita simak videonya. Bab 3 Bahasa dan Sastra. Yuk kita simak penjelasannya. Titik 3 Kaidah Kebahasaan. Pelajaran Bahasa Indonesia mengambil istilah grammar untuk mengkaji struktur bahasa, karena ia menggunakan media huruf Latin. Namun, jika istilah tata tulis Latin ini juga dipakai untuk kajian dalam kaidah aksara Arab Melayu, tentu saja ia tidak akan mengena, karena bentuk tulisannya yang sangat jauh berbeda. Struktur huruf Latin sudah dipakem dengan grammar, sedangkan penulisan Arab telah dipakem dengan nahwu syarf. 3.3.1 Huruf Arab Melayu. Yang pertama huruf hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Tarik Adab al-Lughah, ketetapan huruf ini berlangsung selama 5 periode, yaitu yang A masa jahiliyah, yang B masa Islam, yang C masa Bani Umayyah, yang D dinasti Turki Utsmani, dan yang E periode terakhir. Yang kedua ada huruf ellah atau illah, berfungsi untuk menegaskan bunyi A, I, dan U, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf ellah juga berperan untuk membantu bunyi vokal E dan O. Huruf ellah bukan merupakan huruf hijaiyah, melainkan hanya sebagai tanda baca saja. Yang ketiga ada huruf Melayu. Huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam hijaiyah, seperti ceh, peh, geh, ngeh, dan nyeh. Selanjutnya 3.3.2 Ketetapan huruf kaf dan geh. Bentuk huruf Arab yang kita kenal saat ini berpedoman pada ketetapan periode akhir tersebut. Beberapa ketetapan yang dicapai itu antara lain: yang A, pembedaan bentuk rumah huruf fa dan qaf; yang B, pembedaan bentuk rumah ba, ta, dan tha dengan huruf nun; dan yang C, penetapan bentuk rumah huruf qaf. Selanjutnya 3.3.3 Reposisi fungsi dan kedudukan hamzah. Hamzah berfungsi sebagai penanda bunyi, seperti halnya tanda koma atas yang dalam EYD melambangkan bunyi huruf ain. Hamzah adalah huruf hijaiyah yang pokok dan tidak elastis seperti halnya huruf ellah. Hamzah bukanlah huruf bantu bunyi diftong. 3.3.4 Kata dasar dan huruf illah. Yang pertama ada biasa, merupakan bentuk kata yang menggunakan huruf waw dan ya sebagai bunyi kata, terutama yang berbunyi a. Contohnya ada watak. Namun ada pengecualian untuk berbagai kata serapan dari bahasa Arab seperti wasit, wasiat, dan walimah. Yang kedua ada diftong atau lunak. Biasanya dalam ilmu tajwid disebut lain, yakni bunyi kata yang dilembutkan. Yang pertama tuh ada bunyi i ke a, ada bunyi u ke a, terus ada bunyi i ke u, seperti contohnya yang berikut ini. 3.3.5 Kata dasar dengan bunyi akhir ka. Yang pertama ada ulasan Raja Ali Haji, menyusun Bustan Al-Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa yang membahas tentang tata bahasa dan tata tulis baca bahasa Melayu secara tuntas dan menyeluruh. Dalam mencontohkan kata-kata, terutama kata-kata yang berakhiran ka, beliau menggunakan huruf hamzah. Yang kedua ada transliterasi Herman von der Waal. Kamus yang dia buat ditunjukkan kepada pejabat tinggi Belanda agar dapat menguasai bahasa Melayu. Tiga, ada analisa berdasarkan awalan dan akhiran. Yang pertama, apabila kata berakhiran ka menggunakan hamzah, hasilnya nanti akan menjadi pendidikan. Yang kedua ada apabila kata berakhir ka ditulis menggunakan qaf, hasilnya akan pendidikon. Dan yang ketiga, apabila kata berakhir ka ditulis menggunakan kaf, maka hasilnya akan pendidikan. Bisa dilihat pada contoh yang di samping ini. Selanjutnya 3.4 Pembakuan kaidah. Selanjutnya 3.4.1 yaitu penerapan kaidah. Yang pertama ada kaidah bahasa Arab.
yang mempunyai 13 cabang ilmu, khusus untuk tata tulis baca Arab, fiqh, dengan penguasaan 3 cabang ilmu yaitu nahwu, sarf, dan imalah. Penguasaan tersebut mencakup kemampuan membaca, menulis, bertutur, dan pengucapan makhraj huruf yang benar. Yang kedua ada naskah lama. Naskah lama menjadi rujukan sumber kaidah yang baku untuk beberapa istilah dan kata tertentu yang sudah lazim digunakan dalam naskah lama. Tetap digunakan meskipun berbeda dengan pola dasar penetapan bentuk penulisan kata. Hal ini karena salah satu tujuan penetapan kaidah bahasa untuk mempermudah membaca naskah lama. Yang ketiga, ketetapan EYD. Ada 4 kata dasarnya. Yang pertama, kata dasar 1 suku kata. Yang kedua, kata dasar 2 suku kata berbunyi awalan A. Yang ketiga, kata dasar 2 suku kata berbunyi awalan E. Yang keempat, ada kata dasar 2 suku kata berbunyian awal I. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.